Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kami dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan COVID di Kota Sorong. Bapak Ibu, kami telah menerima hasil pemeriksaan sampel sebanyak 603 sampel. Dari 603 sampel terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 302 orang. Sehingga total kasus terkonfirmasi di Kota Sorong bertambah menjadi 3.968 orang. Ada penambahan sembuh sebanyak 44 orang, sehingga total sembuh di Kota Sorong bertambah menjadi 3.546. Kemudian ada penambahan meninggal sebanyak 2 orang, sehingga total meninggal di Kota Sorong bertambah menjadi 69 orang. Bapak Ibu sekalian, dengan penambahan 302 orang ini, sehingga tingkat kesembuhan di Kota Sorong menurun menjadi 89,36%. Saya akan menyampaikan perkembangan data secara keseluruhan. Kontak erat total 10.645, diskredit 10.645, suspek total 3.259, dalam pemantauan 529, sedang dirawat 190, diskredit 2.540, probable total 5, hasil pemeriksaan terkonfirmasi positif 3.968, negatif 8.900 dan sembuh 3.546. Meninggal terkonfirmasi positif bertambah menjadi 69 orang, meninggal negatif 7 orang, meninggal probable atau suspek 10 orang. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat ada penambahan yang signifikan, dan ini pertama di Kota Sorong mencapai 302 orang. Ya, ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan yang cukup masif di Kota Sorong. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam masa pemberlakuan PPKM darurat ini, kami berharap masyarakat Sorong untuk taat, ya, taat untuk tidak berkumpul, taat untuk memakai masker, ya. Para pelaku usaha kami berharap untuk mengikuti aturan yang sudah ada, ya, entah yang tutup jam 8 atau pedagang kaki lima yang jam 10, ikuti aturan yang ada. Kenapa? Kalau kita tidak ikut aturan yang ada, kita takut, kita khawatirkan suatu saat terjadi lonjakan yang luar biasa. Hari ini menembus rekor selama ini di Kota Sorong, rekor tertinggi penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 302 orang. Ya, untuk itu mari kita sama-sama menekan penyebaran COVID ini dengan mari tetap tinggal di rumah. Ya, pembatasan dilakukan oleh pemerintah jangan dipandang sebagai pengekangan oleh pemerintah, tidak. Pembatasan itu membuktikan bahwa pemerintah peduli pada masyarakatnya agar supaya tidak terjadi penyebaran, supaya masyarakat tidak tertular, supaya masyarakat tidak sakit. Untuk itu mari dengan pembatasan berdasarkan pemberlakuan PPKM darurat ini, mari kita sama-sama masyarakat mendukung program pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Ya, kalau penambahan ini terus menerus, suatu saat rumah sakit kolaps, tenaga kesehatan kolaps, lalu siapa yang menangani orang yang sakit? Ya, himbauan kami, Bapak Ibu sekalian, tetap di rumah. Mari kita jaga kesehatan, hindari kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Karena ketika terjadi pengumpulan massa, disitulah terjadi penyebaran COVID. Untuk obat COVID dan reagen saat ini memang masih tersedia ya, dari kesehatan maupun apotek-apotek yang mengusahakan itu tetap melakukan upaya itu. Ya, kami juga akan menyurat ke ada permintaan dari Menteri Kesehatan untuk terkait dengan rumah sakit. Ya, kami sudah menyiapkan suratnya wali kota ke Kemenkes untuk menyampaikan tentang penanganan COVID oleh rumah sakit rujukan serta fasilitas-fasilitas apa yang masih dibutuhkan
untuk melengkapi maupun memperluas kapasitas daripada rumah sakit rujukan untuk menangani kasus COVID yang semakin meningkat di Kota Sorong. Fasilitas apa tuh Pak yang dilakukan pemeriksaan? Jadi di rumah sakit rujukan fasilitas yang kita mohonkan ke Kementerian Kesehatan itu, kita sebenarnya menyiapkan suratnya itu penambahan bed sebanyak 100 tempat tidur hasil koordinasi kami dengan Pak Dr. Jerry. Kemudian ada penambahan tenaga nakes untuk di rumah sakit rujukan COVID sebanyak 50 orang. Kemudian penambahan ventilator sebanyak 20 dan PCR 1 unit serta layar monitor untuk memonitor pasien COVID di rumah sakit rujukan. Ya, kalau hari ini Pak Wari menandatangani surat itu, mungkin besok kita kirim. Mudah-mudahan ada jawaban. Selain itu dari pemerintah daerah juga akan menyiapkan melengkapi kapasitas daripada rumah sakit COVID, sehingga jika terjadi ini bentuk antisipasi, kita tidak berharap. Tapi kalau itu pun terjadi lonjakan yang luar biasa seperti yang terjadi kita hari ini, mudah-mudahan sarana kesehatan itu siap untuk melakukannya. Tapi kami berharap masyarakat, mari juga jangan kita lengah. Karena kalau kita lengah, semakin banyak, sebanyak apapun kalau sarana yang kita siapkan untuk penanganan, suatu saat itu pasti tidak akan cukup. Ya. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.